Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan wa syukranillah, salatan wassalaman ala rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, karunia serta keberkahan hidup sehingga kita masih dapat berjumpa dalam program acara Indahnya Islam. Salawat beriring salam marilah kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari alam jahiliyah menuju alam yang Islamiyah. Baik pemirsa RJTV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertemuan kali ini kita telah mendatangkan narasumber kita yaitu Ustadz Ishraq Ahmad Syah MSc. Alhamdulillah Ustadz, gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Ustadz ya. Insyaallah. Jadi pertemuan kali ini kita akan mencoba membahas bagaimana kemudian membumikan kalimat ataupun spirit wakina azzabannar dalam mencari kehidupan yang sukses mungkin Ustadz ya. Tapi ini lebih ke konteks muamalahnya Ustadz ya. Kemudian Ustadz kita ini Ustadz Ishraq Ahmad Syah lebih konsennya ke ekonomi Ustadz ya. Baik, mungkin pertanyaan pertama nih Ustadz kita bisa langsung diskusi aja Ustadz. Ustadz bisa menjelaskan dan menyampaikan kepada seluruh pemirsa RJTV mengenai bagaimana sih pandangan Ustadz melihat sejauh mana kita mencari rezeki Allah dan bagaimana kita menghindarkan dari hal-hal yang tidak dibenarkan dalam Islam Ustadz. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati moderator Pak Yogi dan juga para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Faqala Allah taala fil Qur'anil Karim, kita mulai dengan satu ayat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradhim minkum. Shadaqallahu azim. Nah, jadi sebagaimana pertanyaan tadi bahwa sejauh mana seseorang di dalam mencari rezeki Allah agar dia kemudian punya prinsip. Dia menghindarkan dari hal-hal yang tidak diinginkan dalam agama Allah. Nah, ini kita harus tahu konsep besarnya bahwa seseorang yang hidup di dunia ini tujuan akhirnya adalah agar dia mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia diringankan di yaumil mahsyar dan kemudian dia mendapatkan surga Jannatul Naim atau Jannatul Firdaus. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan kehidupan kita. Kehidupan di mana kita hidup tetapi kita hanya sekali hidup ini. Dan kita tidak akan mungkin kita kembali untuk kemudian menjadi orang-orang yang soleh ketika kita di dunia ternyata kita lalai. Nah, dalam kehidupan ini tentunya kita membekali diri kita mungkin yang pertama dengan ibadah mahdhah. Sebagai seorang mukmin ya kita tahu kita ada kewajiban salat, ada kewajiban puasa, bayar zakat. Namun itu kita habiskan mungkin waktunya tidak begitu lama. Salat zuhur kita mungkin 15 menit. Itu sudah mulai dari azan sampai selesai. Zuhur kita juga demikian, katakanlah setengah jam. Dan kemudian kita hanya menghabiskan mungkin sekitar waktu ya 2,5 jam. Ya. Pertanyaannya bagaimana dengan sisa waktu yang lainnya? Nah, sisa waktu yang lainnya kita bermuamalah. Pagi saja kita sudah bangun untuk berpikir mencari rezeki Allah. Allah memang meminta kita untuk mencari rezekinya. Ya, jangan kita berdiam. Karena memang ikhtiar itu bahagian dari yang diinginkan oleh Allah SWT. Ya. Setelah kita ikhtiar, baru kita bertawakal. Nah, tentunya kita mengharapkan bahwa pada saat kita ikhtiar mencari rezeki Allah, nah ada panduan. Ada panduan. Dalam Islam dikatakan bahwa sesungguhnya muamalah itu al-ibahah. Ya. Dia sesuatu yang dibolehkan selama tidak ada larangan. Jadi dia terbuka luas. Kecuali ada larangan. Maka oleh karenanya kita bekerja. Ada yang bekerja sebagai PNS, ada yang bekerja sebagai pekerja di perusahaan, atau sebagai pekerja di staf di rumah sakit. Tetapi ada juga orang-orang yang berdikari di mandiri menjadi para pedagang, menjadi pebisnis, menjadi saudagar ya. Nah, dalam kita mencari rezeki Allah, maka ada panduannya. Yang pertama, kita harus mencari yang halal saja. Janganlah kamu makan makanan daripada yang haram. Katakan bahwa kalau kita membawa rezeki itu dari yang haram, maka dia akan menjadikan daging kita berasal dari daging yang haram.
Nah, kalau kita bawa kepada istri dan anak-anak kita, harta yang haram itu, maka dimakan oleh anak dan istri kita. Jadi sulit sekali kita membina mereka menjadi keluarga yang soleh dan solehah ketika kita sendiri ternyata membawa sumber rezeki yang haram. Nah, nanti di yaumil akhirah sendiri, Allah sudah katakan bahwa tidak akan bergerak seorang hamba sebelum ditanyakan 4 hal. Yang pertama, kemana umurnya digunakan, kemana ilmunya. Khusus untuk harta itu 2. Dari mana sumber dia dapatkan, dikemanakan harta tersebut. Jadi ada 2 pertanyaan. Dan kemudian yang terakhir itu ditanyakan kemana jasadnya selama di dunia dibawa. Nah, para pemirsa yang dirahmati Allah SWT, dalam kita mencari rezeki itulah kita ini dibenarkan oleh Allah SWT mencari rezeki seluas-luasnya. Tidak ada larangan dalam Islam untuk menjadi kaya. Tidak ada. Bahkan dengan kekayaan itu kita bisa berbuat lebih banyak dengan sisi harta kita. Kita bisa bersedekah, kita bisa kemudian wakaf, kita bisa memberikan bantuan banyak kepada fakir miskin, orang miskin. Bayangkan kalau seorang orang kaya, itu misalnya sebuah kampung ada jembatan putus. Lantas dia berinisiatif, jembatan ini saya yang bangun. Nah, itu selama orang lewat lalu lalang di jembatan itu, maka pahalanya mengalir ke dia meski dia nanti sudah meninggal. Nah, jadi ini amal jariah yang luar biasa. Nah, oleh karenanya dalam hak Islam memandang harta itu silahkan. Tapi jangan dengan cara-cara yang tidak dibenarkan, dengan cara haram. Nah, oleh karenanya pertama, hindari pekerjaan yang haram. Yang kedua, kita juga harus hindari seperti kata di dalam ayat tadi ya, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan mencari harta sesamamu itu dengan cara-cara yang batil. Ya, cara batil ini banyak. Misalnya dengan cara menzalimi orang lain. Ya, cara zalimi kadang-kadang kita lihat ya, kita punya tanah sepetak tanah, tetangga kita punya sepetak tanah, tetapi kemudian tetangga kita tidak pernah pulang ke kampungnya. Nah, ada kemudian bisikan syaitan ke kita. Syaitan membisikkan, coba lebarin sedikit. Lebarin sedikit semeter saja ya, setahun semeter gitu ya. Nah, ini padahal cukup berbahaya. Cukup berbahaya. Nah, Allah katakan wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Suatu yang kejahatan kecil pun dia akan kemudian diangkat. Oleh karenanya, kita harus lihat tidak boleh zalim. Tidak boleh dengan cara menipu. Tidak boleh dengan cara menipu. Kalau kita ingin berdagang, daganglah dengan cara fair, dagangnya cara-cara jujur. Tidak boleh kita menjual daging, ya. Kemudian ternyata waktu kita berikan tidak lagi sekilo. Di depan pelanggan kelihatannya daging sekilo, tapi karena kepandaian kita mengolah, itu kita bisa potong lemaknya. Akhirnya si pelanggan kita itu kita dia bawa pulang ke rumah, itu cuma 8 on dagingnya. 2 on itu sudah lemak. Bukan lemak yang ada pada daging ya. Kalau lemak yang ada pada daging itu memang sudah dibenarkan. Atau kadang-kadang kita menipu dengan cara mengalihkan perhatian si pelanggan, kita ambil daging yang lain. Nah, itu berbahaya. Itu contoh-contoh yang kecil. Nah, kemudian juga tidak boleh menyogok hakim untuk kita menang dalam sebuah perkara. Kemudian kita bersengketa, kita sogok hakim agar kemudian harta itu menjadi milik kita. Padahal kita tahu itu bukan harta kita, itu dosa. Nah, hari ini mungkin orang banyak terlibat dengan proyek fiktif, proyek markup. Itu sesuatu yang tidak baik. Nah, oleh karenanya kemudian ini semua kita hindari. Termasuklah yang mungkin riba. Riba itu dosa besar, maka seyogianya juga kita menjauhkan dari riba. Jadi kita jangan zalim, kita tidak menipu, kita tidak maisir, terlibat maisir, gharar dan juga riba. Mungkin itu sepintas yang bisa kita sampaikan. Baik Ustaz, dari yang Ustaz jelaskan tadi bahwa apakah muncul sebuah praktik-praktik ini di tengah-tengah masyarakat kita sekarang Ustaz? Sehingga ada ruang-ruang untuk bermuamalah yang tidak dibenarkan dalam Islam itu Ustaz. Ya, sebenarnya kan itu sesuatu yang sudah banyak dirasakan oleh masyarakat ya. Jadi memang ada kecenderungan dekadensi, mungkin dikatakan dekadensi moral atau dekadensi akhlak ya. Kalau kita lihat terkadang kejujuran itu semakin lama semakin menipis. Dalam hutang piutang misalnya, kita katakan bahwa ini hutang, tetapi kemudian orang yang berhutang kadang-kadang lupa mengembalikan atau pura-pura lupa. Padahal dalam Islam itu nggak boleh. Dalam Islam ketika dikatakan Anda sudah punya kemampuan bayar hutang. Kalau tidak Anda zalim, kata Nabi. Nah, kita lihat bagaimana konteks seorang sahabat yang ingin jihad fisabilillah, tapi kemudian Rasulullah mengatakan kamu punya hutang. Punya hutang. Kalau begitu tidak boleh ikut jihad. Itu jihad sesuatu yang sangat tinggi dalam Islam ya. Tapi tidak dibenarkan. Nah, kalau kita ada yang meninggal, apa yang dikatakan oleh Tengku Imam? Hanya 2 hal. Yang pertama adalah mohon dimaafkan jenazah ini. Yang kedua, jika dia punya hutang. Nah, itu harus ada yang ambil alih.
Nah, oleh karenanya kita-kita yang berhutang ini juga harus menyelesaikan. Jangan kemudian kita tunda-tunda. Akhirnya kita terbiasa menipu. Kenapa? Karena memang orang yang terbiasa berhutang, ya, itu akan terbiasa menipu. Waduh, sebenarnya saya udah bawa duit ini, tapi ada keperluan yang lain. Aduh, saya kemarin udah pikirin untuk lunasin. Nah, ya, itu semua yang dimunculkan oleh syaitan dan kemudian kita terbawa dengan itu. Nah, kemudian kita juga harus ingat bahwa di depan mata kita sering terjadi, ya. Misalnya, ya seperti yang tadi kasus, ya. Nah, proyek fiktif, proyek markup itu sesuatu yang hari ini bahkan kadang-kadang orang mengatakan kalau nggak smart, kalau kita tidak gimana bisa kaya hari ini. Itu luar biasa, ya. Artinya sebuah proyek pengadaan misalnya, proyek pengadaan komputer. Komputer itu misalnya secara pergub, secara peraturan gubernur itu boleh pengadaannya 15 juta atau 20 juta untuk satu unit. Tapi kemudian kita dengan partner kita, ya, yang mensupply itu, kita katakan ambil yang 12 juta. Nah, sehingga ada selisih 8 juta. Bayangkan kalau kita membuat pengadaan 100 unit. 8 kali 100. Ya, 800 juta. Nah, bahasa yang ditimbulkan oleh si syaitan itu pinter, smart. Nah, ya, pandai olah. Nah, ya, mungkin dengan KPK, dengan inspektorat kita bisa menghindar. Karena kita mungkin merasakan bahwa ini masih kecil. Ya. Tetapi dengan malaikat nggak mungkin, dengan Allah tidak mungkin. Itu semua sudah tercatat. Nah, oleh karenanya, apalagi kalau sempat proyek itu fiktif. Pengadaan 100 unit komputer nggak ada. Nah, ini yang membuat kadang-kadang kita pingin cepat kaya, ya. Lihat orang cepat kaya, kita juga pingin. Harusnya kita bersabar. Bersabar dengan apa yang Allah telah berikan dan kita fokus pada yang rezeki-rezeki yang halal. Insya Allah kita masih mendapatkan keberkahan. Ya. Baik Ustaz, ini menarik sekali Ustaz. Jadi kalau kita lihat fenomena sekarang memang praktik-praktik seperti ini memang sering muncul Ustaz, ya. Cuma tanpa kita sadari mungkin masyarakat yang awam dalam tanda kutip mereka tidak paham apa yang terjadi dalam sebuah sistem mungkin Ustaz, ya. Nah mungkin nanti kita akan lanjut Ustaz, tapi kita rehat sejenak dulu Ustaz. Insya Allah luar biasa Ustaz Israk Ahmad Syah telah menyampaikan tadi sedikit mengenai bagaimana sih kita bisa bermuamalah dalam konsep Islam ini. Baik pemirsa RJTV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap bersama kami dalam program acara Indahnya Islam.